Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat bertemu dengan saya, host pada acara Ngopi Smart pada pagi hari ini dengan tema strategi peningkatan SDM tenaga teknis peradilan. Bersama kami, saya Heru Pramono sebagai host yang akan memandu acara ini sampai dengan selesai. Dan di tengah-tengah kita hadir dua orang yang capable dalam membicarakan masalah tema yang kita sampaikan tadi. Yang pertama adalah Bapak Dr. Lukas Prakoso, SHM. Beliau adalah Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum yang kelihatan masih muda. Ya. Terima kasih, sebenarnya sudah tua ini. Kemudian yang kedua adalah Bapak Dr. Haji Sudarmaji SHM. Beliau adalah Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Baik, selamat pagi Pak Lukas. Selamat pagi. Ya, selamat pagi juga Pak. Selamat pagi. Ketua. Hari ini kita ngobrol-ngobrol santai, tapi bermakna ya. Ini ya bermakna karena kebetulan ini nanti akan kita share ke publik, terutama di lingkungan peradilan umum lah. Para hakim, kemudian panitra, jurusita dan sebagainya supaya mendengar diskusi kita kali ini, supaya ada pemahaman bagaimana sebenarnya strategi yang dirancang oleh Dirjen Badilum dalam hal ini dan juga Pengadilan Tinggi DKI Jakarta di dalam meningkatkan pembinaan aparaturnya terutama tenaga teknis peradilan. Pak Direktur, kami ingin menanyakan kira-kira strategi besarnya seperti apa sih dalam rangka kita mengawal tenaga teknis kita ini bisa menghadapi kemajuan zaman ini, karena sekarang kan sudah banyak perubahan-perubahan yang terjadi, padahal tenaga teknisnya harus bisa mengikuti perubahan-perubahan yang terjadi tersebut. Silakan Bapak. Baik, terima kasih host. Ya, ini sepertinya harus kita dudukkan antara kewenangan dari Badilum. Ya, pertama harus saya dudukkan dulu kewenangan dari Badilum kaitannya dengan pemberdayaan SDM, baik itu SDM hakim maupun tenaga teknis. Ya, kalau di Badilum ini eselon 1 ini adalah kaitannya dengan masalah kesekretariatan. Tapi ada satu direktorat di Badilum itu, yaitu Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis. Ya. Memang fungsi dan tupoksinya adalah kaitannya dengan pemberdayaan SDM. Ya. Namun dari sisi waktu ketika harus melakukan pembinaan berbeda fungsinya dengan BLDK, Badan Diklat Kumdil Mahkamah Agung. Kami hanya punya waktu tidak lebih dari 1 minggu ketika tidak melakukan satu pembinaan. Nah, kaitannya dengan fungsi dari Badilum khususnya Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis ini, maka pertama Badilum harus memilah dulu. Sebenarnya kebutuhan pokoknya untuk peningkatan kualitas SDM ini yang paling urgen, yang paling relevan apa? Nah, cara yang kami tempuh adalah kami banyak bicara dengan komunikasi dengan senior-senior kita, terutama para pimpinan pengadilan tinggi. Ya. Persoalan yang paling mendasar yang ada di bawah itu apa? Dari situ informasi yang kita peroleh, kami kemudian mempetakan bagaimana cara kami harus untuk melakukan pembinaan khususnya untuk meningkatkan kualitas SDM hakim maupun tenaga teknis. Salah satu contoh saja, kami komunikasi dengan salah seorang ketua pengadilan tinggi. Apa sih persoalan pokoknya? Apa sih hambatannya ketika menyelesaikan tusinya di masing-masing satker? Oh, ternyata banyak persoalan-persoalan eksekusi di mana
tenaga teknisnya juga banyak mengalami kendala baik di lapangan maupun ketika hendak melakukan pelelangan. Dari situ kemudian kami merancang bagaimana baiknya supaya kami ini bisa langsung kena sasaran, langsung artinya apa yang kami lakukan ini bisa langsung bisa diterima. Iya, iya. Nah, itulah hal-hal yang grand design-nya, desain besarnya untuk meningkatkan kualitas SDM di Badilum. Baik, Pak Direktur. Salah satu misi pengadilan Mahkamah Agung ya, Badan Peradilan adalah peningkatan kualitas kepemimpinan. Betul. Nah ini mohon Pak Direktur bisa jelaskan pada kami semua kira-kira dalam rangka peningkatan kualitas kepemimpinan apa yang bisa diperbuat oleh Dirjen Badilum dalam hal ini. Terima kasih, Os. Satu, kalau kita bicara masalah bagaimana upaya peningkatan kualitas kepemimpinan Badan Peradilan yang merupakan misi kedua dari Mahkamah Agung ini, ya. Bagaimana cara menjaring calon pimpinan ini? Ya, Penjaringannya, proses penjaringannya. Proses penjaringan tentu tidak lepas dari ketentuan dari SKKMA 48 2017. Semua persyaratan sudah terpenuhi, kemudian kita lakukan uji kelayakan. Nah, di uji kelayakan inilah maka para pengujinya akan bisa tahu persis sebenarnya kemampuannya seberapa dari sang calon ini. Ada 9 penguji. 9 penguji kami bedakan ini yaitu dari para KPT kami sendiri di Badilum untuk kelas 2 dan kelas 1B. Sedang kelas 1A ini ada keharusan dari pimpinan Mahkamah Agung untuk langsung melakukan fit and proper bagi para calon pimpinan ini. Dengan cara ini maka harapan kita dari tahun ke tahun maka penjaringan untuk mendapatkan calon pimpinan pengadilan ini akan bisa memenuhi harapan seperti yang ada di dalam misi kedua ini. Kira-kira demikian, Pak. Oke. Baik, selain pimpinan tentu untuk khusus pengadilan negeri sewilayah PT DKI ya, di DKI yang kita jadikan dipindahkan jadi hakim. Betul. Di DKI itu kan tentu punya kriteria-kriteria. Sebelum itu mungkin saya berpindah dulu ke Pak Ketua Pengadilan Tinggi DKI silakan, ya. Mungkin Pak Ketua Pengadilan Tinggi DKI ini kan usernya untuk di wilayah PT DKI. Kira-kira harapannya hakim-hakim yang bagaimana Pak yang bisa dipindahkan ke pengadilan, ditugaskan di pengadilan di wilayah Pengadilan Tinggi DKI sehingga tidak membebani kita dalam melakukan pembinaan, kemudian pengawasan dan sebagainya. Silakan Bapak. Terima kasih. Host, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Pak Direktur Penggandis. Selamat pagi Ya. Pak KPT. Terhadap tema yang diangkat pada pagi hari ini sangat menarik sekali dan memang sesuai dengan keinginan pimpinan maupun juga harapan publik, dan khususnya untuk masalah SDM ini izinkan saya pertama tentu mengapresiasi Lembaga Badan Peradilan Umum khususnya Pak Direktur Pengganis yang telah berupaya mencari terobosan-terobosan untuk mencari yang terbaik tentunya. Misalnya saja ketika kita sedikit menengok ke negara tetangga bahwa untuk bisa menjadi seorang hakim, misalnya saja di Spanyol maupun juga di Australia, ini perlu waktu 15 tahun untuk magang menjadi seorang hakim melalui suatu proses menjadi advokat dulu. Ini tahapan yang sangat luar biasa, dan ketika kita menengok di Indonesia, setelah diterima, diberikan pendidikan khusus
secara formal membutuhkan waktu antara 2 sampai 3 tahun. Dan mau tidak mau mereka dilepas untuk betul-betul menjalankan fungsinya sebagai seorang hakim. Ini juga suatu tantangan yang sangat berat, katakanlah menjaga dan meningkatkan mereka-mereka untuk bisa diterima oleh publik, ya, khususnya di dalam menyelesaikan perkara, karena penguasaan terhadap hukum acara maupun juga substansinya, saya rasa memang tidak hanya cukup ya diperoleh ketika dia menjalani pendidikan formal saja, S1 atau S2 atau S3, dan juga ditambah dengan pendidikan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung selama kurun waktu 2 sampai 3 tahun. Dan boleh juga hal yang katakanlah seperti ini mungkin instan ya, mungkin karbitan begitu, tetapi luar biasa. Faktanya dari sekian jumlah yang ada, katakanlah kalau misalnya ada kekurangmampuan, persentasenya sangat-sangat minim. Dan ini saya yakin adanya turun tangan dari Badilum maupun juga Mahkamah Agung melalui Balitbang untuk selalu hadir mengembangkan mereka-mereka sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan oleh pengadilan, misalnya saja yang membidangi mungkin perikanan atau yang membidangi masalah tipikor korupsi dan sebagainya dan sebagainya. Kemudian lebih lanjut untuk menjadi seorang pimpinan, secara normatif juga telah diberikan kriteria, dilakukan seleksi yang sangat ketat, dan juga oleh para pakar-pakar yang kompeten dan juga sangat-sangat bisa diharapkan untuk bisa menilai bahwa si calon tersebut layak atau tidaknya untuk dipromosikan lebih lanjut, entah itu sebagai WKPN maupun juga KPN di kelas 1, kelas 2 dan seterusnya. Pak Ketua, mungkin kita ini dulu, kita fokus pada ini dulu. Tadi pertanyaan pertama tadi, harapan Pak KPT sebagai user di Pengadilan Tinggi DKI, ya. Bagaimana hakim-hakim yang ditugaskan ke DKI itu seharusnya hakim-hakim seperti apa sih? Ini mumpung ada Pak Direktur ya yang tugasnya memang di bidang itu. Silakan Bapak. Baik, memang saya akan menuju ke sana sebenarnya ya. Baik, jadi mekanisme prosedural yang telah dilakukan dan ditempuh oleh Direktur Badan Peradilan Umum melalui fit and proper test bagi yang katakanlah menjadi pimpinan dan atau yang bisa untuk ditugaskan sebagai hakim pada pengadilan negeri di wilayah PT DKI Jakarta. PT DKI Jakarta pasti sudah diketahui bobot jumlah dan kualitas perkaranya sangat luar biasa. Yang pasti harus memerlukan hakim-hakim yang sudah terukur inteligensinya dan moralitasnya, integritasnya, serta betul-betul mempunyai pemikiran yang runtut dan logik khususnya di bidang hukum. Ini sangat perlu ya, dan tentunya juga nanti sebagai seorang pimpinan ini pasti diambil yang terbaik di antara yang terbaik. Ya, memang di Indonesia karena tadi sudah saya berikan prolog untuk menjadi hakim itu boleh sangat singkat ya, dan hasilnya pun ternyata juga tidak terlalu mengecewakan, tetapi mungkin pimpinan masih belum begitu yakin untuk memilih yang terbaik itu. Sehingga boleh dibilang ya prosedurnya sangat ketat ya, dan ya yang katakanlah harus bisa diterima di Jakarta ini, yang pertama tentu integritasnya harus handal karena yang pasti adanya intervensi dan gangguan-gangguan
yang harus dimantapkan integritasnya ini menjadi satu yang paling utama. Ya, kemampuan-kemampuan lebih, ya, misalnya saja memang sudah sangat-sangat tidak diragukan lagi di dalam hukum acara, dan juga kalau misalnya sudah harus menjadi ketua pengadilan tingginya, terutama harus betul-betul relationnya bagus, responsibility-nya harus betul-betul bisa diandalkan, karena masyarakat sekarang ini ya harapannya tentu di dalam menghadapi perkaranya bisa menang. Akan tetapi bagi yang kalah pun setidak-tidaknya yang diharapkan itu adalah respon yang sangat cepat dan terbuka. Ini mungkin mudah untuk diucapkan, tetapi mungkin hanya beberapa hakim saja yang memiliki kriteria-kriteria itu, sehingga sangat sulit untuk mencari dan memang butuh waktu barangkali seperti itu ya. Terima kasih. Ya. Kita kembali lagi Pak Direktur. Sebelum lebih jauh Pak Direktur menjelaskan kira-kira bagaimana sistem rekrutmen untuk bisa jadi pimpinan dan hakim di Jakarta dan di kelas 1 khusus yang lain ya. Itu ada pertanyaan agak nakal ini. Kira-kira untuk jadi pimpinan dan menjadi hakim Jakarta itu bisa ngurus nggak ya Pak Direktur? Ya, ini pertanyaan nakal tapi ditunggu juga oleh teman-teman hakim dan tenaga teknis yang lain, dan mudah-mudahan ini jadi pencerahan juga kepada mereka. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Heru selaku host Pak KPT ini. Pertama saya akan sampaikan dulu syarat secara normatifnya dulu. Ini penting karena kalau normatifnya tidak terpenuhi maka tidak bakal bisa masuk ke wilayah untuk menjadi hakim di wilayah PT DKI ya, atau di 1A khusus lainnya. Syarat untuk masuk menjadi hakim di wilayah PT DKI atau PT 1A khusus lainnya, pertama adalah pernah menjadi pimpinan di kelas 1B. Kelas 1B ya. Ya. Syaratan pangkatnya adalah 4B minimal. Kalau kita hitung rentang waktu 4B, berarti pengalaman sebagai hakimnya mulai dari 3B sampai 4B, bisa dibayangkan sudah berapa lama dia menjadi hakim, berarti sudah 20 tahun. Baru kemudian masuk menjadi hakim di wilayah hukum PT DKI atau 1A khusus lainnya. Ya. Kemudian untuk menjadi pimpinan di wilayah PT DKI atau 1A khusus lainnya, ini kan jenjangnya mulai dari kelas 2, kelas 1B, kelas 1A sampai akhirnya ke 1A khusus. Di 1A khusus ini hanya ada 15 pengadilan negeri. 5 diantaranya di Jakarta, termasuk Tangerang. Ya, sisanya 11 berada di luar Jakarta, Medan, Makassar dan seterusnya. Ini adalah mereka-mereka yang sudah lulus fit untuk 1A dan 1A khusus. Artinya apa? Penjaringan itu sudah mulai awal dari kelas 2, kelas 1B, kemudian 1A, baru masuk 1A khusus. Itu persyaratan yang nampak di SKKMA. Tapi ada persyaratan lainnya yang tidak tertulis, bukan ngurus seperti pertanyaan dari host tadi, mungkin tidak ngurus. Kalau untuk ngurus tidak, ya, karena pimpinan Mahkamah Agung itu tidak tidur. Pimpinan Mahkamah Agung melalui pimpinan pengadilan tinggi, melalui pimpinan pengadilan negeri lainnya, itu terus berkomunikasi, memantau siapa-siapa yang layak dan patut untuk menduduki pimpinan di wilayah hukum PT DKI. Jadi artinya apa? Hanya orang-orang tertentu yang bisa menduduki jabatan menjadi pimpinan di 1A khusus. Surabaya, Jakarta, Makassar, Medan. Nah, itu setelah pantauan lama dari pimpinan Mahkamah Agung. Tidak serta-merta. Tidak ada terus kemudian mengurus pimpinan Mahkamah Agung, masa mau akan mengorbankan institusi
waktu di Jakarta, sedangkan persoalan di Jakarta ini demikian kompleksnya, perlu orang-orang seperti disampaikan oleh Pak KPT tadi, satu integriti, yang kedua profesionalitas, yang kedua memang capability-nya hebat. Ya. Kalau tidak tiga hal itu tidak terpenuhi, bagaimana bisa memimpin pengadilan di satu khusus, Surabaya, Jakarta, Medan, Makassar, Palembang, apalagi ini di wilayah Jakarta yang menurut Pak KPT tadi, dan itu saya amini, Jakarta ini adalah etalasenya peradilan di Indonesia. PT DKI demikian juga, PN-nya jadi etalase, PT-nya juga etalase. Nah, artinya Pak, ini bukan berarti mengurangi rasa respek kita terhadap PT yang lain. PT yang lain juga kompleksitasnya juga banyak. Ya. Tetapi orang melihatnya, ini asumsi ya, asumsi. Kadang-kadang kita memang terbelenggu oleh asumsi. Ya, dan ini kadang bisa menjadi realitas, kadang hanya sekedar asumsi. Tapi yang luar inilah yang akan mengasumsikan dan menilai. Di PT DKI inilah kompleksitas perkaranya paling banyak. Padahal membawahi beberapa pengadilan negeri meskipun hanya sedikit, hanya 5. Tetapi di situ dengan volume dan kompleksitas perkara yang tidak main-main. Nah, kira-kira demikian, Mas. Baik, sebelum nanti kita pindah lagi ke Pak Ketua Pengadilan Tinggi, ini terkait dengan hakim-hakim yang tadi sudah sedikit dijelaskan persyaratan untuk bisa menjadi hakim di Jakarta, ininya ya, utamanya di Jakarta. Nah, ini dulu zaman masih zamannya Bu Mariana kalau nggak salah, itu hakim-hakim baru yang ditugaskan di Jakarta ya itu dikasih pembekalan dulu ya, seperti tadi pembekalan masalah bagaimana membedakan antara perbuatan melawan hukum dan prestasi, kemudian bagaimana kalau ada permohonan izin melaksanakan RUPS dan sebagainya, itu yang mungkin jarang ditemui di daerah gitu ininya ya, itu dulu seperti itu. Nah, belakangan ini tidak dilakukan. Kira-kira menurut Pak Direktur apa perlu ini dilakukan untuk pembekalan mereka, walaupun tadi sudah disampaikan oleh Pak Direktur sudah pengalamannya 20 tahun, tetapi kan kadang-kadang di daerah ini kan perkaranya ada hanya sedikit misalnya, jadi pengalamannya dalam menangani perkara-perkara yang rumit itu agak kurang ininya ya. Saya kira coba Pak Direktur dulu sebelum nanti kita pindah ke Pak Ketua Pengadilan Tinggi. Baik, terima kasih Pak Host, Pak KPT. Bayangan saya ketika saya pertama kali duduk di Badilum, saya ingin melakukan hal yang sama. Pertama, untuk hakim-hakim yang masuk di wilayah DKI Jakarta itu paling tidak kita coaching. Zaman seperti ketika zamannya Bu Mariana di coaching. Bahkan saya punya gagasan yang lebih saya perluas lagi, bukan hanya para hakim yang masuk di wilayah DKI Jakarta. Untuk calon pimpinan yang sudah lulus fit kemudian sudah di SK-kan menjadi wakil di kelas 2 maupun di kelas 1, di kelas 2 entah wakil atau ketua atau di 1B atau di seterusnya, itu juga perlu kita coaching. Karena ada perbedaan antara bagaimana cara memimpin antara ketika menjadi hakim anggota kemudian menjadi pimpinan. Pimpinan adalah tumpuan, tempat bertanya. Nah, pimpinan kalau tidak bisa menjawab bagaimana? Nanti deh saya carikan jawaban dari tempat lain, rasanya kan juga tidak elok. Nah, itu. Jadi tidak hanya untuk hakim yang masuk di DKI yang saya sepakat untuk di coaching, tapi juga semua calon pimpinan yang sudah lulus kemudian di SK-kan baiknya memang di coaching. Ada sifat-sifat yang tidak kita miliki atau masih dalam proses untuk memilikinya. Contoh, wisdom itu kata lain dari hakim, ya kan? Bijaksana. Untuk menjadi bijaksana kan perlu proses. Dari hakim dia sudah bijaksana, kemudian
bijaksana ketika mengadili perkara, dia juga bijaksana ketika menjadi pimpinan. Nah, inilah yang akan menjadi pelengkap dari ketika memanage satuan kerja masing-masing. Kira-kira demikian. Oke. Baik, kita kembali ke Pak KPT DKI. Ya. Mungkin Pak KPT DKI bisa menjelaskan apa sih yang sudah dilakukan dalam rangka kita melakukan pembinaan pada pimpinan dan hakim-hakim di wilayah DKI. Karena sebagainya harapannya tadi bahwa orang yang masuk DKI ini benar-benar sudah siap gitu untuk menangani perkara-perkara yang lebih kompleks dan lebih tentunya lebih banyak dan sebagainya dengan cara yang cepat dan tepat dan sebagainya. Silakan Bapak. Terima kasih, Host. Jadi saya semenjak di DKI ini, sebelumnya di tempat-tempat lain juga sudah saya lakukan juga, bahwa terhadap para hakim tinggi saya minta untuk menyampaikan ketika menghadapi perkara ada sesuatu yang katakanlah ganjil begitu. Ya, misalnya saja ada intervensinya dikabulkan dan diputus NU, tetapi masih aja ada yang meneruskan pemeriksaannya dengan pokok perkara sampai dijustifikasi. Ini kan kayaknya nggak layak lah ya untuk seorang hakim memproduk suatu putusan yang seperti ini. Nah, setelahnya saya dengan rekan-rekan hakim ini mendapatkan masukan-masukan, ini saya akan memanggil dan menyampaikan dan mengkoordinasikan dengan para KPN-nya untuk hal-hal yang seperti ini barangkali bisa didorong, juga diberikan pembekalan-pembekalan di daerahnya masing-masing, entah itu tidak usah saya sebut di Jakarta Pusat, di Barat atau di Utara, tapi yang jelas itu kayaknya nggak layak untuk terjadi di wilayah DKI. Dan yang kedua, momentum adanya anggaran untuk Bintek di PT DKI, kita dengan host, dengan Pak Panitra, dengan juga hakim-hakim yang lain, kita rembukan kira-kira di dalam mengagendakan Bintek yang harus kita wujudkan peningkatan SDM ini kira-kira yang bagaimana. Disepakati untuk mengambil suatu tema peningkatan penyelesaian perkara. Nah, Percepatan ini ya percepatan penyelesaian perkara dengan tentu melibatkan rekan-rekan yang mempunyai kompetensi, dan saya minta untuk disampaikan secara praktis-praktis tanpa panjang lebar secara teori maupun juga idealisasi, sehingga tepat sasaran, sehingga perubahan itu sesegera bisa terjadi yang seperti kita harapkan. Seperti itulah gerakan kita. Oke. Dan terkait dengan kita kan ini kan menuju peradilan modern, ya ini di mana salah satu hal yang harus diperhatikan kita sudah menuju e-register. Mungkin dari PT DKI juga ada program untuk percepatan e-register, Bapak? Baik, ya. Jadi memang tujuan e-register itu harus kita apresiasi untuk sama-sama kita memasuki modernisasi di bidang peradilan umum, dan semuanya mesti harus menundukkan diri, malah justru harus angkat tangan untuk ada di dalamnya. Dan pengadilan-pengadilan sebelumnya kita masuk ke sini dari hasil Monef, kayaknya nilainya masih perlu untuk didorong karena belum layak untuk bisa mendapatkan atau bisa diajukan permohonan untuk e-register. Tetapi alhamdulillah pada akhir-akhir ini seluruh PN-PN di wilayah DKI, kalaulah ada itu hanya satu, yang tinggal 1 bulan lagi itu sudah kita pacu untuk bisa memenuhi syarat untuk diajukan dengan e-registernya. Insya Allah semuanya dalam waktu 1 bulan itu insya Allah sudah bisa. Oke, terima kasih Bapak. Kembali ke Pak Direktur ini.
Pak Direktur, kita dari tadi kan banyak bicara masalah hakim. Nah, kan tenaga teknis yang lain kan juga perlu kita diskusikan, yaitu panitera dan jurusita. Mungkin Bapak bisa jelaskan secara garis besar pola promosi dan mutasi untuk panitera dan jurusita ini, apakah saya dengar sudah disusun yang baru ya Pak ya. Ini gimana nasibnya itu? Apakah sudah di SK-kan atau paling tidak kemudian sudah diterapkan atau bagaimana Bapak? Coba Bapak jelaskan. Baik, terima kasih Yas. Terlalu panjang malah. Jadi kalau untuk pola promosi panitera maupun jurusita yang ada di dalam SKKMA itu, memang ada beberapa hal yang kita ajukan ke pimpinan MA untuk direvisi. Ya, kami menyadari itu. Sebagai contoh, banyak keluhan dari para pimpinan pengadilan tinggi, ya, untuk para panitera PP yang ada di pengadilan tinggi ini karena kebanyakan berasal dari para pejabat struktural yang tadinya di Satker kemudian menjadi panitera pengganti di PT, maka kurang maksimal dalam melaksanakan tugas-tugas yudisialnya. Dan ini keluhan ini memang kita dengar, kami mengetahui, kami menyadari persis ini. Oleh karena itu kemudian kami mencoba merubahnya. Kami mengundang WKPT DKI, kami mengundang seluruh panitera di DKI, kami mengundang panitera PT DKI, panitera PT Surabaya. Mari kita duduk bersama, kami minta masukan. Ini baiknya seperti apa? Ada unsur perwakilannya di situ, ada unsur hakimnya di situ, yaitu Pak WKPT ketika itu, WKPT DKI. Kami mengundang, kami minta masukannya semua. Kemudian kita rangkum, kita diskusikan panjang lebar. Kemudian saya juga mendiskusikannya dengan Pak Dirjen. Ya, jadi akhirnya kita sepakati beberapa hal penting di situ adalah kita buat 40-60 untuk pembagian porsi. Kami tetap menghargai para pejabat struktural yang 40 untuk siapa ini? 40 ini untuk para pejabat struktural. Ya. 60-nya adalah PP murni. PP murni yang ada di pengadilan tinggi. Sehingga keluhan dari ketua pengadilan tinggi terhadap tidak maksimalnya pekerjaan para panitera pengganti ini bisa diatasi oleh yang 60 tadi yang berasal. Karena masih muda-muda, ada kombinasi. Kami tetap menghargai dan respect terhadap para pejabat struktural yang ada di Satker tingkat pertama untuk menjadi panitera pengganti di pengadilan tinggi atau panmut. Nah, untuk menjadi panmut di PT saja kami tidak mengendaki bahwa itu berasal dari panitera pengganti murni atau panitera pengganti dari PPPT itu sendiri. Tapi paling tidak harus turun dulu, punya pengalaman lapangan, pernah di lapangan menjadi struktural. Harapan kita apa? Mereka akan menguasai lapangan, mereka tahu persis tusinya. Kalau sudah pernah menjadi struktural di tingkat pertama, nah itulah beberapa pokok itu sudah kita masukkan. Memang ada beberapa poin lainnya, poin perubahan itu yang sudah kita ajukan ke pimpinan Mahkamah Agung untuk mendapat persetujuannya. Kira-kira demikian Pak. Oke. Jadi sebenarnya kita masih banyak diskusi karena terkait ini memang informasi kita itu belum seutuhnya bisa didengar dan diketahui oleh rekan-rekan kita baik hakim maupun panitera pengganti dan tenaga teknis yang lain, jurusita dan sebagainya. Namun karena waktu, tapi mohon nanti di waktu lain kita bisa berjumpa lagi Pak. Ini siap. Pak Direktur untuk memberi informasi kepada rekan-rekan kita supaya dia mantap. Oh beginilah pola mutasinya, oh beginilah pola promosinya, sehingga mereka bisa menerima apapun kebijakan-kebijakan dari pimpinan kita. Ya, mungkin sebelum kita sudahi, mohon ada closing statement dari Bapak terkait dengan podcast pada pagi hari ini. Silakan. Baik, terima kasih. Ini satu hal yang menarik adalah bahwa podcast ini podcast PT ini salah satu media komunikasi dari kita untuk kita
dan oleh kita. Iya. Nah itulah menariknya dari podcast yang dimiliki oleh PT DKI ini. Mungkin di podcast di Satker yang lainnya juga dari kita, oleh kita, untuk kita. Iya. Tapi di sini ini karena pengadilan tinggi punya beberapa luas wilayah lagi ya. lebih luas lagi ini, sehingga bisa di split, disebarkan, atau para pengguna ini Satker yang lainnya itu juga bisa melihat hasil perbincangan, informasi yang bisa diperoleh melalui media podcast ini. Oke, terima kasih. Mungkin Pak Ketua juga mau silakan kalau ada statement. Ya, makasih, Has. Sebelumnya sedikit saya menambahkan apa yang terakhir disampaikan oleh Pak Direktur Pengganis tadi terkait dengan pola pembinaan panitra dan juga jurusita, khususnya di wilayah DKI. Menghadapi kondisi yang demikian, kami hadir dengan memetakan dan produknya, sehingga kami untuk lebih memudahkan mereka mengadaptasi pada tusinya yang harus dihadapi, kita sudah membuat suatu format-format putusan, format-format berita acara, sehingga kalau misalnya itu pun sampai tidak bisa dilakukan, ya perlu kami harus mencari dorongan yang lain lagi. Tapi insya Allah dengan metode itu mereka sudah sangat terbantu. Sebagai penutup, host, Silakan. kami appreciate, dan untuk menuju sebuah peradilan Indonesia yang agung, PT DKI andil melalui berbagai sarana dan salah satunya podcast PT DKI ini. Selamat dan terima kasih. Baik. Selamat kepada PT DKI. Terima kasih pada Pak Direktur yang menyempatkan waktunya dengan kesibukan yang luar biasa, Bapak. Iya. Itu beliau menyempatkan waktunya untuk berbincang-bincang, berdiskusi dengan kami, dan mudah-mudahan nanti bisa bertemu di lain waktu untuk tema yang berbeda lagi ininya. Demikian juga terima kasih pada Pak KPT yang telah memberikan gambaran kira-kira apa yang sudah dilakukan oleh Pengadilan Tinggi DKI dalam melakukan pembinaan terkait dengan peningkatan SDM, terutama di tenaga teknis. Ya. Terima kasih ya. Dengan demikian acara podcast pada hari ini dengan tema strategi peningkatan SDM, utamanya adalah tenaga teknis. Kita cukupi sekian, mohon maaf kalau ada kekurangannya, dan terima kasih kepada para narasumber yang luar biasa yang telah hadir berbincang-bincang santai tetapi insya Allah bermanfaat bagi kita semua, bagi rekan-rekan hakim, rekan panitera dan jurusita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan.